Wanita ini udah gak niat hidup karena dia satu-satunya manusia yang sisa di dunia ini. Sisanya tuh zombie semua. Jadi kisahnya wanita ini tuh stres banget karena setiap hari dia tuh berasanya hidup tapi kayak udah mau mati. Sedangkan saat dia keluar dia stres banget harus melihat ada zombie-zombie yang lagi makan manusia. Nah tapi dia bingung banget, zombinya itu gak pernah mau makan dia sama sekali. Bahkan dia itu sering banget ajak zombinya itu untuk datang ke rumah untuk kasih dia makan. Tiba-tiba dia berinisiatif untuk guntingin rambut dari zombie ya, jadi zombinya itu nggak acak-acakan. Pas udah diguntingin rambut, tiba-tiba zombinya sadar kalau misalkan dia itu manusia dan langsung mau menyerang dia. Nah, cewek ini bener-bener langsung kabur dong, dan dia langsung kabur ke salon. Nah, di salon zombinya nggak sengaja ngeliat kaca dan kaget banget. Dia ngeliat dirinya tuh cantik banget guys. Akhirnya dia promosiin ke zombie lainnya untuk ke salon dari manusia tadi supaya mereka itu rapi dan cakep-cakep. Sampai semua salon itu penuh banget karena semua zombie tuh ngantri guys. Akhirnya dia juga seneng banget punya hidup baru. Seorang istri nyiram suaminya masih tidur karena nggak mau kerja, tapi dia nyesel banget pas tahu apa yang terjadi sebenarnya. Jadi kisahnya ada seorang istri yang cukup bawel banget. Nah pagi-pagi itu dia sibuk banget ngurusin anaknya yang cewek udah mau sekolah. Terus dia nyiapin bekal buat anaknya. Setelah udah kecapean kayak gini, dia langsung mau bangunin suaminya. Dia kesel banget suaminya masih tidur, padahal harusnya suaminya kerja dan anterin anaknya ke sekolah. Terus tiba-tiba anak yang kedua malah lari mau mancing. Di situ dia tambah kesel banget kenapa satu keluarga ini tuh repot banget sih. Akhirnya karena dia lihat suaminya masih tidur enak-enakan, dia langsung bawa ember untuk siram suaminya. Itu bener-bener tega banget sih guys, sampai suaminya kebangun cuman bengong doang. Akhirnya ibunya yang nganterin nih anaknya ke sekolah. Anaknya juga udah gak sabar banget nih pengen ke sekolah. Nah di sisi lain suaminya udah bangun malah minum kopi santai-santai aja, gak kerja sama sekali. Tapi tiba-tiba anak yang tadi mau sekolah dan ibunya pulang. Di sini dia malu banget atas apa yang dia lakukan sepanjang pagi tadi. Karena ternyata hari ini tuh adalah hari Minggu. Jadi anaknya harusnya gak sekolah dan suaminya tuh gak kerja. Tapi dia nyesel banget lah nyiram suaminya dan ngomel-ngomel. Padahal dia yang salah hari. Seorang anak lagi belajar nyetir mobil sama ayahnya yang gak pernah ketemu bertahun-tahun. Ternyata dia tahu rahasia ayahnya yang sebenarnya guys. Jadi kisahnya di sini ada seorang anak yang lagi nyetir mobil sama ayahnya. Dia itu udah gak ketemu ayahnya tuh bertahun-tahun. Karena menurut pengadilan ayahnya tuh gak boleh bertemu sama anaknya. Bahkan ibunya juga selalu melarang anaknya itu ketemu sama ayahnya. Tapi anaknya tuh selalu diem-diem pengen ketemu sama ayahnya. Jadi kayaknya ayahnya itu diduga melakukan kekerasan sama ibunya dia. Akhirnya si anak lah seneng-seneng aja ketemu sama ayahnya, apalagi diajarin nyetir mobil. Tapi pas dia lagi nyetir mobil, tiba-tiba dia ngeliat kayak ada ibunya bilang stop, stop. Di situ dia kaget banget dan berhenti, dan dia merasa kalau misalkan itu hanya halusinasi dia aja. Karena ketika dia turun ya nggak ada apa-apa. Nah tapi karena mereka berhenti sembarangan, mereka itu akhirnya didatengin polisi. Polisi minta SIM, minta surat kendaraan, pokoknya ngecek semuanya deh. Tapi ayahnya malah mencabut nyawa dari polisi tersebut. Padahal polisinya cuma minta kayak gitu doang. Karena ayahnya takut dipisahin lagi sama anaknya. Di situ anaknya udah takut banget, dia mau telepon mamanya. Tapi tiba-tiba dia dengar suara HP ibunya di mobil ini. Dia pingin cari kan HP-nya di mana. Ternyata sosok ibunya yang udah meninggal ada di bagasi mobil. Ayahnya telah mengakhiri nyawa dari ibunya juga. Terus di sini ayahnya bilang kehidupan setelah meninggal tuh mengasihkan banget loh. Kita bisa hidup bahagia selama-lamanya sekeluarga lagi. Akhirnya ayahnya tambah ngebutin mobilnya, dan bahkan ayahnya langsung terjun ke jurang. Karena ayahnya yakin sehabis kehidupan ini mereka bisa hidup bersama lagi. Seorang anak kesel banget sama neneknya dia karena neneknya itu selalu ngeprank setiap saat, setiap waktu, sampai akhirnya ini nyesel banget sih guys. Jadi kisahnya ada seorang anak yang bernama Shirley, dia itu kesel banget sama neneknya. Karena neneknya itu sering ngeprank dia, kayak bilang kalau misalkan ada serangga di kepalanya padahal nggak ada. Setelah itu neneknya akan tertawa terbahak-bahak padahal dia marah banget. Tapi setiap neneknya ngeprank, Shirley itu selalu percaya soalnya mukanya neneknya tuh meyakinkan banget guys. Walaupun Shirley semarah apapun, neneknya tuh nggak peduli sama sekali dan terus ngeprank dia. Bahkan seringkali Shirley itu ketakutan kalau misalkan di rumah soalnya TV-nya suka nyala dan mati sendiri. Ternyata itu adalah ulah neneknya yang sengaja nakut-nakutin Shirley. Di situ Shirley udah nggak kuat lagi, Shirley bener-bener marah banget sama neneknya. Terus tiba-tiba Shirley menemukan HP neneknya. Dan dia kaget banget pas lihat isi HP-nya, itu isinya semua video-video prank yang dilakukan neneknya. Dan semua video neneknya itu viral banget dan neneknya terkenal dengan Ratu Prank. Abis ini parah banget guys. Dia bener-bener shock banget saat lihat HP dari neneknya, isinya tuh adalah video prank dia semua yang tersebar di sosial media. Ternyata selama ini neneknya itu terkenal di sosial media sebagai Ratu Prank.
Jadi dia merasa neneknya itu membawa malu nama keluarga dia gitu. Bahkan di video neneknya itu sering banget ngeprank orang. Pertama ada orang yang ketawa, sampai ada orang yang sampai sakit jantung. Bahkan orang ini sempat menuntut neneknya karena telah melakukan tindakan tersebut. Akhirnya neneknya itu benar-benar dimaki-maki sama keluarganya karena membuat malu keluarga. Padahal neneknya bilang dia itu cuma pengen menghibur orang, dia nggak ada maksud seperti itu. Akhirnya neneknya mencoba untuk berhenti prank. Terus dia bilang kalau dada dia tuh sakit banget. Tapi karena orang-orang ngeliat dia bawa HP, nggak ada yang percaya sama sekali, malah marah-marah dan pikir neneknya itu lagi mau ngeprank. Dan bahkan HP-nya itu langsung diambil. Padahal neneknya itu benar-benar merasakan sakit. Akhirnya karena udah terlihat sakit beneran, neneknya langsung dibawa ke rumah sakit. Dan ternyata neneknya mengalami serangan jantung. Kalau misalkan nggak dibawa cepat, neneknya bisa meninggal dunia. Dan waktu itu neneknya bawa HP untuk telepon ambulans. Akhirnya satu keluarga minta maaf karena telah memperlakukan neneknya seperti itu. Link video aslinya di Instagram story aku @syahriantoinet. Setiap tahun di tanggal yang sama akan ada cewek cantik banget pakai payung merah minta dianterin pakai taksi. Ternyata karena ini guys. Jadi kisahnya ada seorang supir taksi yang lagi ditungguin istrinya untuk pulang. Tapi tiba-tiba supir taksinya tuh matiin telepon karena tiba-tiba ngeliat cewek cantik pakai payung merah sendirian. Kayaknya dia mau pulang nungguin taksi. Karena mereka itu pulangnya arahnya sejalan, akhirnya supir taksi yang nganterin cewek ini. Supir taksi nanya ke dia, kok berani malam-malam di jalan yang rawan kayak gini sendirian? Emang nggak takut? Terus ceweknya tuh kayak nggak takut gitu. Terus supir taksinya tambah penasaran, dia nanya lagi, kalau sama setan takut nggak? Nah ceweknya malah tersenyum dan nanya, emang kamu takut sama setan? Ya supir taksinya seperti manusia pada umumnya lah, agak-agak merinding kalau misalkan ada setan. Tapi tiba-tiba cewek ini bilang mereka nggak akan ganggu kita kalau kita nggak ganggu mereka. Seolah-olah dia tuh kayak ngerti banget gitu guys. Nah tapi yang bikin deg-degan pas mereka udah mau sampai ke rumahnya, dia lagi nyari kan rumahnya yang mana sih? Tapi tiba-tiba ceweknya tuh kayak kabur, kayak nggak mau bayar taksinya sama sekali. Nah di situ supir taksinya merasa ditipu banget. Sampai tiba-tiba ada bapak-bapak yang pakai payung merah sama banget sama cewek yang tadi, ngebayarin taksi cewek yang tadi. Dia bilang aku itu ayahnya si cewek. Dan ayahnya bilang dia pasti minta dianterin pakai taksi kamu kan? Nah ternyata wanita itu udah meninggal. Yang waktu dia lagi nunggu taksi dia itu diserang dan akhirnya meninggal. Semenjak saat itu, setiap tahun di tanggal yang sama, dia akan minta supir-supir taksi untuk nganterin dia ke ayahnya. Karena dia itu selalu kangen sama ayahnya dan gak pernah tega ninggalin ayahnya sendiri. Supir taksinya pun shock banget atas apa yang terjadi. Siapapun yang ganggu anak ini saat lagi main game, nyawanya bisa dicabut sama anak ini guys, kalian harus lihat sih. Ada seorang wanita namanya Wendy. Dia itu kaget banget ngelihat tetangganya anak kecil kekunci di depan rumah. Nah si Wendy kasihan banget, memang belum ada yang pulang. Akhirnya dia ajak anak itu untuk masuk ke rumahnya. Terus dia kasih HP untuk telepon keluarganya. Tapi anak ini malah nggak telepon keluarganya, malah main HP. Nah yang aneh, ketika Wendy mau ambil HP-nya lagi, si anak itu malah dorong Wendy kayak kasar banget. Akhirnya si Wendy langsung ngetok-ngetok rumah tetangganya lagi supaya anak itu pulang. Tapi nggak ada yang jawab satupun. Nah kayaknya kakak dari anak itu tuh lagi pergi. Makanya akhirnya Wendy yang jagain anak itu sampai Wendy yang dipanggil guru. Karena ketika anaknya lagi main game terus iPad-nya diambil temennya, dia tuh langsung mukul muka dari temennya. Dan ini buat Wendy kayak kesel juga ya sama nih anak. Sampai tiba-tiba Wendy mendengar ada suara nih di tetangganya. Ternyata kakaknya udah pulang. Terus dia lihat adiknya itu ada di situ dan dia nggak peduli, dia masuk aja kayak nggak nyariin adiknya. Sampai akhirnya si Wendy bilang udah saatnya kamu pulang. Tapi iPad-nya Wendy diambil sama dia. Jadi hidup anak itu tuh cuman gadget dan main doang. Di sisi lain kakaknya ternyata juga demen main game. Sampai pas anak ini lagi main game juga wifi itu mati. Akhirnya anak ini matiin listrik supaya bisa nyalain wifi lagi. Tapi itu ngebuat kakaknya marah banget karena komputernya jadi mati. Bahkan kakaknya tuh banting iPad-nya dia. Itu ngebuat tuh anak tuh bener-bener marah banget dan dia langsung ke dapur untuk ngambil sebuah benda tajam dan tusuk ke perut kakaknya. Dan itu ngebuat kakaknya langsung meninggal dan dia lanjut main game lagi.